Berbicara Gunung Kidul tidak bisa dilepaskan dari cerita-cerita pelarian Majapahit dan sejarah perkembangan Mataram Islam. Salah satunya adalah petilasan Ki Ageng Wonokusumo di Dusun Wonotoro, Desa Jatiayu, Karangmojo. Di wilayah ini masih memiliki tradisi untuk memperingati kematian Ki Ageng Wonokusumo, sebuah tradisi sedekah sebagai ungkapan syukur dan nazar dari masyarakat yang digelar setiap bulan Islam. Jumadil Akhir atau Isir Jawa Jumadil Lakir. Dalam perayaan tersebut aneka masakan tersaji tidak hanya dari masyarakat setempat, namun juga dari warga luar daerah seperti Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang sengaja datang setelah nazar mereka terkabul setelah ziarah di makam Ki Ageng Wonokusumo. Ki Ageng Wonokusumo tidak bisa lepas dari sejarah kerajaan Mataram Islam. Wonokusumo tidak bisa lepas dari Sunan Pandanaran di Bayat, Klaten, serta Ki Ageng Giring III. Wonokusumo merupakan anak dari Ki Ageng Giring III. Setelah besar, dia pergi ke arah timur laut dan tinggal di desa Gedangrejo, Karangmojo. Namun kumandang azan yang dilakukan tidak pernah terdengar baik dari wilayah Giring, Sodopalian maupun dari Bayat, Klaten. Akhirnya Wonokusumo mencari tempat yang tinggi di Bukit Wonotoro. Dari situlah kumandang azan terdengar sampai Giring, tempat ayahnya, serta sampai ke tempat Sunan Pandanarang di Bayat. Bahkan upaya berhubungan jarak jauh ketiganya melalui kebatinan bisa dilakukan dari puncak bukit tersebut. Menurut juru kunci makam Ki Ageng Wonokusumo, Daryanto, cerita mengenai Ki Ageng Wonokusumo didapatkannya dari leluhur secara turun-temurun. Dia menuturkan Ki Ageng Wonokusumo merupakan salah satu tokoh Islam yang disegani dan ditakuti, bahkan dianggap musuh besar oleh penjajah Belanda yang selalu ingin membunuhnya. Namun para pengikut dan sahabat Wonokusumo selalu bisa mengelabui Belanda, hingga akhirnya pada suatu saat terjepit, para pengikut dan sahabat mengatakan bahwa Ki Ageng Wonokusumo telah meninggal dunia. Sebagai bukti, mereka membuat upacara selamatan di bulan Jumadil Akhir agar Belanda percaya. Hingga kini peringatan itu menjadi sebuah upacara adat dan juga nazar warga. Makam Ki Ageng Wonokusumo juga sering didatangi peziarah yang sangat percaya di lokasi tersebut. Doa-doa umat bisa terkabul. Banyak peziarah yang memiliki nazar. Setelah terkabul mereka ikut dalam sedekah Jumadil Akhir, ungkapnya. Lokasi makam Ki Ageng Wonokusumo berada di lokasi yang tinggi. Di sekitarnya juga digunakan pemakaman umum. Namun warga sekitar tidak berani memakamkan. Warga berada lebih tinggi dari makam Wonokusumo. Di dekat makam juga mengalir air dari sendang yang disebut Panti Tirta Jaya. Para peziarah juga mempercaya apabila bisa membayar air dari sendang, maka hajatnya akan terkabul. Seperti petilasan atau makam yang disakralkan pada umumnya, setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon malam, makam Ki Ageng Wonokusumo dikunjungi banyak peziarah. Bahkan terkadang jumlahnya mencapai ratusan, terutama saat musim kemarau. Saat mengikuti tradisi Jumadil Akhiran, para peziarah akan berkelompok berjumlah 20 hingga 30-an orang. Mereka berkelompok berada di rumah-rumah warga di 3 padukuhan, yakni Wonotoro, Warung, dan Banjardowo. Kemudian bergabung dengan warga dari berbagai kota yang jumlah keseluruhannya mencapai 500-an orang. Adalah tradisi layaknya nyadran ini, para warga menyembelih dan memasak apa yang disumbangkan oleh peziarah. Yang menarik adalah saat memasak tidak diperkenankan untuk mencicipi makanan. Dan yang unik adalah makanan yang telah dimasak tanpa dirasakan terlebih dahulu selalu saja pas
bumbunya. Setelah makanan masak lalu dikendurikan, dibagi ke sekitar dan dimakan bersama. Setelah itu mereka mendatangi makam Ki Wonokusumo bersama juru kunci untuk berdoa, menyampaikan maksud hajat atau mengucap syukur telah melunasi nazarnya. Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul, Agus Kamtono mengatakan, tradisi Jumadil Lakiran ini sudah diakui oleh pemerintah sebagai tradisi kebudayaan. Ini salah satu tradisi budaya yang terus dilestarikan di Gunung Kidul, katanya.